Mending lu skip video ini daripada lu nggak nonton sampai selesai. Karena yang akan gua omongin adalah omongan yang sangat tidak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Tetap gua mau ngomongin bola, dan itu cuma omong kobot. Seperti nama channel ini. Gua cuma penikmat bola, gua bukan pengamat. Gua mau ngomongin soal timnas Indonesia. Media-media sport di negara-negara tetangga kita ini, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya, ini pada ngomongin PSSI. Dasar mereka ngomongin kita itu kira-kira seperti ini. Pertama, pemain Indonesia mengikuti Asian Cup itu dengan pemain lapis kedua. Tentu mereka tersinggung dengan itu. Meskipun nggak ada yang salah. Apa yang salah? Mau lapis kedua, lapis ketiga nggak ada yang salah juga. Toh misalnya kalah atau nggak juara atau apapun lah itu resiko kan di negara kita juga. Di PSSI-nya kita. Atau bisa jadi mereka juga khawatir. Sudahlah pemain-pemain lapis kedua yang didaftarkan bisa menang lagi. Apalagi bisa runner up. Saya bilang runner up ya, karena kita belum pernah juara. Yang kedua, apalagi kalau bukan iri. Karena timnas Indonesia sudah berada di zona kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan sebentar lagi lolos nih ke Piala Dunia nih. Amin. Nah kira-kira karena dua dasar itulah mereka tuh pada ngomongin kita. Yang ngomongin PSSI lah. Ada yang sampai sekomplek ini, misalnya pelatih Vietnam. Dan itu ngomong di media, disampaikan secara panjang lebar. Jadi pelatih Vietnam ini sosok mengkhawatirkan timnas Indonesia yang ikut Asian Cup, juga mengkhawatirkan timnas Indonesia yang ikut di kualifikasi Piala Dunia. Dan itu juga lagi rame di media sosial, terutama media-media tetangga. Skuad utama aja yang selalu ikut Asian Cup aja selalu nggak dapat juara. Biasanya mentok di runner up. Ini malah pemain-pemain pelapis kedua. Artinya potensi gagal lagi, nggak sampai juara lagi, itu kan jauh lebih tinggi. Karena yang pelapis pertama aja nggak pernah dapat juara, ini yang dikeluarin pelapis kedua, gitu loh. Itu yang pertama. Karena pada saat yang sama mereka juga memprediksi Indonesia nggak bakal lolos ke Piala Dunia. Jadi artinya mereka itu mengkhawatirkan dua-duanya akan gagal. Seperti itu kira-kira. Bahkan pelatih Vietnam ini juga memberi saran, sebaiknya Asian Cup ini diikuti aja oleh timnas pelapis pertama. Jadi kalau gagal di kualifikasi Piala Dunia, artinya potensi Asian Cup untuk menjadi juara itu jauh lebih besar karena timnas Indonesia ini diakui sebagai timnas yang mengerikan di Asia Tenggara. Tapi bukan yang pelapis kedua. Saya dan mungkin juga teman-teman adalah penikmat-penikmat bola. Saya tentu punya pendapat yang lain tentang keputusan-keputusan PSSI yang bisa jadi tidak sepaham dengan saya atau teman-teman juga. Tapi apapun itu, buat saya semua yang diputuskan oleh PSSI, saya husnudon aja. Itu adalah yang terbaik buat bangsa ini. Saya yakin itu. Menurut saya di Asian Cup ini, meskipun pemain-pemain Indonesia adalah pemain-pemain pelapis kedua, tapi saya yakin semangat mereka pasti berbeda karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya dan akan bermain lepas, nggak ada beban. Pertama nggak ada beban karena mereka adalah pemain-pemain pelapis kedua, nggak malu kalau misalnya nggak lolos. Tapi pada saat yang sama, semangat mereka bisa berubah, permainan mereka lepas, mereka juga ingin diakui bahwa mereka adalah pemain-pemain yang hebat juga. Dan saya yakin mereka justru bisa menjadi juara. Sementara timnas Indonesia yang ada di pelapis pertama yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia zona Asia, mereka adalah tim yang sulit sekali diprediksi kekuatannya karena di antara mereka kurang saling mengenal satu sama lain. Bahkan salah satu kekurangan mereka adalah di komunikasi mereka. Dan ini bisa menjadi kelemahan tapi sekaligus bisa menjadi kekuatan. Karena mereka sulit diprediksi kekuatannya, meskipun playoff saya yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis. Jaya terus sepak bola Indonesia.